Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan daripada kitab Ihya Ulumuddin dalam Qawaidul Aqaid, masih dalam Qawaidul Aqaid tentang Risalah Al-Qudsiyah, itu tentang rukun ketiga daripada Risalah Al-Qudsiyah, itu tentang af'al Allah. Dan pada pokok ke-9 daripada af'al Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-aslu tasi' annahu laisa yastahilu bi'tsatul anbiya'i alaihimussalam. Pokok ke-9 daripada af'al perbuatan Allah taala adalah bahwa laisa istahil, tidaklah mustahil apa itu pengutusan para anbiya alaihimussalam, semoga salam tetap terlimpah atas mereka, khilafan lil barohimah, berbeda dengan pendapat para al-barohimah. Barohimah ini pengikut Hukamaul Hind, seperti di syarahnya itu Ithabus Sadatil Muttaqin, itu barohimah ini adalah pengikut daripada adalah Ta'ifah min Hukamail Hind, sekelompok daripada orang-orang bijak di India, yang mereka itu menisbatkan, mengaku sebagai yaz'umuna annahum ala dini Ibrahim alaihissalam. Barohimah. Udah, ya cuma pengakuan mereka bahwa mereka berada pada agama Ibrahim. Mungkin ada hubungan dengan Brahmana itu. Wallahu a'lam. Brahmana, enggak, bukan. Brahmana sekte. Ya, Brahma itu dewa mereka kan. Brahmana kan sekte mereka. Salah satu kasta, kok sekte. Kasta yang tertinggi itu para pemuka agamanya disebut Brahman. Barohimah. Buni kasta Madura kan. Dewa. Iya. Ya kasta nanti di akhirat, ya kasta juga kan. Itu qalu. Ketika mereka berkata, Pak, ketika mereka berkata la faidata fi bi'tatihim, katanya, ya. Jadi mereka berkata la faidata fi bi'tatihim, tidak ada faedah dalam pengutusan para nabi, fil aqli manduhatun anhum, sebab dalam akal itu ada suatu kecukupan dari mereka, ya. Ada kecukupan dari mereka, ada keleluasaan daripada para nabi. Akal itu sudah cukup katanya untuk mengerti, ya. Jadi yang mana para barohimah ini meyakini kemustahilan diutusnya para nabi secara akal, kata mereka, ya. Sebagaimana dalam kitab dinukil oleh Sohibul Ithab itu Mustafa Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi, dari Imamul Haramain, dari kitab Irsyadnya Imamul Haramain, dan juga kitab Lumahnya Imamul Haramain, dikatakan bahwa barohimah itu menyangka qalu bistihalatin nubuwat, akalan, kemustahilan kenabian secara akal, kata mereka. Ya lain kan, itu mungkin sudah dari zaman dulu mereka mengaku, sedangkan Nabi Ibrahim sendiri 2000 tahun sebelum Masehi, ya, sudah zaman. Jadi mereka bukan sekte Islam ini, barohimah ini enggak. Ya, mereka mengakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim, katanya, meyakini juga. Ya itu tadi, sebagai entah orang bijak atau bahkan mereka hulu, kalau memang betul Brahma itu adalah yang dimaksud itu, ya berarti disembah juga. Seperti halnya Buddha kan disembah akhirnya. Padahal Buddha itu kan tidak ada satupun kalimat itu untuk si Buddha itu mengatakan bahwa disuruh menyembah dia. Kemudian jadi mereka meyakini akan kemustahilan kenabian secara akal. Ya. Kemudian
Jadi ada yang mengatakan pula bahwa itu yang berkeyakinan seperti itu sebagian barohima saja. Ya. Menubada anak nukila il barohima usabiya alkohol bimtina il beta kola ila anak nukila atau bersati Adam lawir. Sebagian barohima hanya mengakui kerasulan Adam, bukan yang lain. Wa minhum man lam ya'tarif bi ghairi Ibrahim. Di antara sebagian barohima ada yang tidak mengakui kenabian kecuali bagi Nabi Ibrahim saja. Qalu mereka berkata la faidata bi bitarim. Tidak ada faedah bagi mengutus para nabi sebab dalam akal itu ada manduha, ada keleluasaan dari mengutus para nabi. Akal itu sudah cukup kata mereka untuk mengetahui ya keluasan dari anhum daripada para nabi. Lianal aqla la yahdi la falil munjah. Nah, ditolak sama di sini oleh Imam Ghazali sebab akal itu tidak bisa menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan fil akhirah di akhirat. Kama la yahdi lal adwiyatil mufidah sebagaimana akal jangankan keselamatan di akhirat. Ya, dibandingkan sama Imam Ghazali sebagaimana tidak menunjukkan apa akal itu kepada adwiyah, kepada obat-obat yang mufidah yang memberi faedah leseha untuk kesehatan. Ya kan? Tidak ada akal sendiri kan tidak bisa menunjukkan oh ini obat itu. Nah, terjadinya obat itu pengetahuan obat ini untuk ini itu setelah eksperimen, setelah trial and error, setelah uji coba gagal, uji gagal, baru dia tahu oh ini untuk ini untuk ini. Artinya Imam Ghazali ingin mencoba membalik logika mereka. Jangankan untuk keselamatan keselamatan dirinya saja dia mau cari obat itu akal tidak bisa menunjukkan bagaimana. Ya kan? Keselamatan ya kan hari yang berada di seberang dimensi yang kita hidup ini. Oh yang dekat saja tidak bisa menyelamatkan kata Imam Ghazali. Untuk obat saja mereka akal itu tidak bisa langsung menunjuk oh ini obatnya, harus eksperimen dulu ini bisa tidak netralisir penyakit baru bisa. Ya, semua itu eksperimen. Fahajatul khalqi lil anbiya kahajatil atibba, maka hajatnya para makhluk kepada para nabi seperti hajatnya makhluk kepada para dokter, kepada para tabib. Ya. Kemudian kenapa kok diibaratkan nabi itu seperti para dokter? Ya karena para nabi itu kan duta, utusan antara Allah dengan makhluk menyampaikan obat bagi hatinya para makhluk, mengobati akhlak dan hati para makhluk Rasul itu kan. Sebagaimana dokter, tapi dokter itu mengobati penyakit dohir. Maka disamakanlah anbiya di sini dengan atibba. Walakin yu'rafu sidqut tabib bitajribah ini. Tapi bedanya dokter dengan anbiya, yu'rafu dikenali kebenaran tabib, kebenaran dokter dengan tajribah, dengan eksperimen, dengan percobaan. Wa yu'rafu sidqun nabi bil mu'jizah. Tapi dikenali kebenaran para nabi dengan mukjizatnya. Al-aslul asyir. Ya. Pokok ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatiman lin nabiyyin wa nasikhan lima qabla min syara'il yahud wa nasara wa sabiin. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai khataman atau khatiman penutup. Khatim itu penutup, khatam itu alat untuk menutup menyegel surat, segel, cap. Stempel khotam. Kayak toba sama tobi. Enggak, sama-sama. Khotam. Cuma dalam penelusuran penelitian terakhir daripada bahasa Arab itu ada wazan fa'alun, tobaun, khotamun. Itu dulu wazan itu ada. Terus ada beberapa wazan yang memang sudah mati. Wazan-wazan itu sudah mati sehingga tidak produktif, tidak digunakan lagi. Dulu wazan itu pernah ada seperti fa'alun, khotamun, tobaun, perangkul, toba. Alat untuk menyetirkan. Kemudian ada wazan jadi fa'alun. Ada khotimun, jadi khotimun itu yang memungkasi, yang menutup. Kalau khotamun itu alatnya. Alat untuk menutupi surat, menutup surat itu segel, stempel, cap, khotam. Maka dalam baik dibaca khotam atau khotim sama-sama maknanya Rasulullah itu penutup para nabi. Karena tidak mungkin capnya surat itu kecuali setelah selesai surat baru distempel. Khotam itu kan terakhir. Jadi nampak kebodohan Ahmadiyah yang mengatakan, mana dalilnya
Muhammad itu sebagai penutup. Di situ walakin Rasulullah khataman nabiyyin, itu cincinnya para nabi. Goblok kok dipioro ya. Tahu. Iya. Memang cincin khotam itu. Cuma konsep khotam zaman itu, para raja itu menggunakan khotamnya untuk menyetempel suratnya yang ditulis raja, supaya nggak tahu ini betul-betul asli dari tulisan raja itu sendiri. Itu konsep khotam zaman itu. Sehingga kalau antum melihat di museum Inggris, coba Mbak Google mungkin punya itu. Itu ada cincinnya Kaisar Cina itu besar, matanya cincinnya Kaisar Cina. Itu yang Kaisar Manchuria terakhir, Ming, itu yang nyimpen segelnya itu terakhir itu orang-orang Inggris yang pernah jajah, pernah nyerbu ke Cina. Ada segelnya raja. Jadi memang konsepnya dari zaman itu, penguasa itu. Makanya kan Rasul lihat di Sirah, ketika beliau ingin mengirim surat kepada para raja sekitar Jazirah Arab, apa mereka sahabat-sahabat yang pernah berpengalaman berkunjung ke negeri-negeri Busra yang sering berdagang ke sana, para sahabat-sahabat menyarankan, ya Rasul, mereka la yaqra'una kitab illa maktuman. Mereka tidak baca surat kecuali surat itu harus dicap, stempel. Ya sudah, buatkan saya stempel. Nah, dia buatkan lah. Stempel tulisnya Muhammad Rasul Allah, khotam. Sebagai cincin sekaligus cap, stempel. Itu konsep khotam zaman itu. Bukan cincin, jangan koyo alih-alih zaman cuma sekedar hiasan. Bukan itu konsep khotam itu zaman itu. Orang bahasa itu punya sisi sosiohistoris. Setiap mufradat itu ada, tidak bisa lepas dari sisi sosiohistorisnya. Apa makna mufradat itu pada zaman Nabi. Kemudian jadi bahwa Rasulullah itu adalah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW khataman lin nabiyyin atau khatiman lin nabiyyin wa nasikhan lima qablah, dan sebagai penghapus terhadap apa yang sebelum beliau daripada syariat-syariat Yahudi dan Nasara dan para Sobiin. Ya, Sobiin ini satu sekte, ada yang bilang sekte Yahudi, ada yang bilang satu sekte dari Nasara. Pecahan. Tapi tetap mengakui Allah, tapi ya tetap menyekutukan Allah. Ada yang mengatakan dia menyembah bintang-bintang juga selain menyembah kepada Allah. Mengakui bahwa bintang-bintang itu punya kekuasaan. Sobiin. Ya, kelompok. Saya pernah lihat itu di YouTube itu, kelompok Sobiin ini masih ada di Irak, di sebagian pedalaman Irak. Coba nanti kapan lihat di, anak lupa, mungkin anak ketik bahasa Arab waktu itu. Orang dari sana yang meliput itu, kelompok Sobiin pakainya putih-putih, cuma sampai ada baru, liputan baru, maksudnya bukan liputan yang terlalu lama, cuma sedikit juga. Mereka mengaku dirinya sebagai Sobiin. Sedangkan di kitab-kitab fikih, Sobiin itu sebagian menafsirkan mereka itu kelompok Yahudi yang membaca Zabur, ya, tapi mecah misah sendiri dari Yahudi yang utama, harus mainstreamnya Yahudi, harus utamanya Yahudi, mereka begitu membaca Zabur. Wa ayyadul mujizat dhahira wal ayatul bahira. Ya. Dan Rasul menasak semua syariat termasuk syariat Yahudi dan Nasrani dan juga Sobiin. Ayatul mujizat, Allah menguatkan beliau, mendukung beliau SAW dengan mujizat yang zahira, yang nampak, wal ayatul bahira, dan ayat yang mencengangkan, tanda-tanda yang mencengangkan. Kan syikokil qamari, seperti terbelahnya bulan. Sebenarnya dalam Bukhari dan Muslim. Wa tasbil hasa, dan juga apa? Tasbihnya kerikil, batu-batu kecil di tangan beliau SAW. Ya, tasbih hasa, terdengar tasbihnya kerikil itu di tangan beliau, sebagaimana dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsatnya. Wa intaqil ajma, dan membuat bicara ajma, hewan-hewan yang tidak bisa bicara. Ini banyak tersebar di beberapa riwayat di Abu Dawud. Wa ma tafajjara min baini asabi minal ma', dan apa yang memancar dan di antara asabi, jari jemari beliau SAW minal ma' daripada air, dalam Bukhari dan Muslim. Dan banyak lagi mujizat-mujizat beliau. Wa min ayati dhahira allati tahajja biha ma'aqabatil Arab Al-Qur'anul Azim. Dan sebagian daripada tanda-tanda kenabian beliau yang nampak, yang tahadda biha, yang mana beliau menantang biha dengan tanda itu,
bersama dengan seluruh orang Arab, yaitu adalah Al-Qur'anul Azim. Itu tanda yang mana ada tahaddi, yang mana beliau menantang orang Arab untuk itu. Mulai dari 10 surat. Fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi asyri suwarin. Surat Hud. Dalam surat Hud ayat 11. Itu. Am yaquluna iftara. Apakah mereka mengatakan Muhammad itu iftarahu, ini iftarul Quran, membuat-buat Al-Quran. Qul, kata oleh Muhammad, fa'tu bi asyri suwarin. Datangkan 10 surat. Sebelum 10 surat itu Allah berfirman di surat Al-Isra. Ya, di surat Al-Isra apa? Qul la ini jitama'atil insu wal in, qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tu mithli walau kana ba'dhum ba'dhin dhahir. Kata oleh Muhammad, seandainya berkumpul manusia dan jin untuk membuat yang semisal Quran ini, mereka tidak akan la ya'tuna bimithlih, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang seperti Quran. Walau kana ba'dhum ba'dhin dhahir, meskipun sebagian mereka mendukung sebagian yang lain. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, itu surat Al-Isra. Ba'dhum li ba'dhin dhahira. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Al-Isra ayat 88. Setelah turun ayat itu, kan Allah tantang. Seandainya semua manusia berkumpul, kan itu tantangan. Kalau mereka ingin menggugurkan ayat itu, kan tinggal gampang aja, ayo kumpul, buat semisal Quran. Ini loh Muhammad, terbantahkan kau punya pengakuan. Katanya tidak bisa buat. Kan gampang. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak buat itu. Mereka justru memerangi. Yakaduna yastuna billadzi unzila alaih. Hampir-hampir mereka itu mencelakai orang yang diturunkan Quran kepadanya. Kenapa mereka mencelakai Nabi, berusaha mencelakai Nabi berapa kali? Karena mereka tidak mampu menyerang Quran dari konsepnya. Sehingga pembawa konsep itu landing. Ya, jangan heran. Jangan heran pencelaan Quran. Karena mereka tidak bisa membatalkan Quran dari konsepnya. Itu tidak bisa. Mereka menghina Nabi. Sampai sekarang kan. Melecehkan Nabi. Tidak usah heran. Karena nggak bisa, itu tanda syirik, tanda tak mampu. Mulai dari semacam Quran kan nggak bisa. Layak tuh Nabi Allah sudah top, sudah Allah layak tuh Nabi mithli. Mereka tidak akan bakal bisa mendatangkan seperti Quran. Walau kan ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian mereka menolong sebagian yang lain, mendukung sebagian yang lain. Tidak bisa itu, Allah turunkan tantangannya jadi 10 ayat di surat Hud itu. Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Bi asyri suwarin. Surat Hud ayat 13, bukan 11, ayat 13. Am yaquluna iftara. Diturunkan lagi tantangannya dari mendatangkan seperti Quran, diturunkan menjadi mendatangkan cuma 10 surat saja. Qul, kata Muhammad pada mereka, fa'tu bi asyri suwarin, datangkan oleh kalian 10 surat mithlihi, seperti Quran, muftaroyat, tapi dengan syarat muftaroyat, kalimatnya baru, mufradatnya baru, jangan jiplak Quran. Muftaroyat tuh ya, syaratnya muftaroyat. Bi asyri suwarin muftaroyat. Iya, muftaroyat itu sesuatu yang baru, yang artinya jangan jiplak Quran. Loh, ini sudah pernah dilakukan di zaman ini. Syekh Ahmad Didat itu, saya yang videonya saya cari tidak ketemu itu. Saya dulu pernah ini. Syekh Ahmad Didat itu melakukan satu percobaan di. Jadi mereka, dan itu ketika itu Ahmad Didat membawa Injil yang persis di bahasanya itu nyuplek dari Quran. Jadi ingin menjelaskan ini, dicari bahasa yang mirip dengan itu di Quran, dijiplak. Tambal sulam. Ada bismillahnya, ada suratnya persis seperti Quran. Terus di situ dilakukan tes percobaan. Orang Muslim dipanggil yang tidak hafal, bukan hafizul Quran, tapi yang pasti kan, insya Allah Muslim itu yang namanya Muslim yang baik, ya. Dia pasti membaca Quran. Coba kamu baca, katanya, seperti kamu baca Quran di rumah. Ini Injil yang palsu tadi, yang di hasil jiplakan. Kamu
rasa itu Quran bukan. Beda. Jadi Hatta tidak hafal Quran ya. Susunannya walaupun dia berusaha untuk jiplak ngambil dari Quran. Tapi dari situ tesnya gagal karena dia tidak muftaroyat. Syaratnya Quran itu asli suarin muftaroyat. Belum diteliti sisi kemujizatannya ya. Jadi Injil yang mereka punya kanon itu diterjemahkan ke bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab Quran untuk mengecoh sampai segitu. Pernah mereka lakukan. Tuh. Karena antum tahu yang ngarang kamus Munjid itu Pastor Louis Makluf, itu pastor itu Arab, tapi ahli bahasa Arab, banyak di antara mereka ahli bahasa Arab. Jadi jangan mengatakan ayat-ayat ini tidak berlaku. Tantangan ini loh, tantangan buatlah. Jangan mengatakan tidak berlaku. Mereka profesor satu universitas, berapa universitas di Eropa, itu pasti mereka ada ketimuran. Ada bagian ketimuran yang mempelajari Islam yang disebut orientalis. Itu profesor doktornya itu ahli bahasa Arab. Bahkan orang Arabnya kalau tidak ngerti, itu dihadapkan sama profesor kalah. Lebih ahli mereka. Artinya semua tantangan itu masih berlaku. Faktu biasa sudah itu. Muftarayatin. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil semua selain Allah kalau memang kalian benar. Allah langsung jawab. Tidak usah kesuwen awak menjawab. Allah jawab sendiri. Fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak menjawab seruanmu itu ya Muhammad, fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Kalau mereka tidak mengetahui, fa'ilam yastajibu, kalau mereka tidak menjawab bagi lakum, fa'ilam yastajibu lakum, kalau mereka tidak menjawab ujian kalian, fa'lamu, maka ketahuilah innama unzila bi ilmillah. Berarti tidak ada kemungkinan lain kecuali Quran itu turun dengan ilmunya Allah. So kalau Quran turun mengetahui pengetahuan mereka sebagai Arab, Muhammad juga Arab. Kalian juga Arab, buat saja seperti itu. Kalau memang itu suatu tes logis dan mudah. Dan dalam ilmu logika kalau A benar, kalau pernyataan bertentangan itu pasti kalau A benar, B salah. Kalau B benar, A salah. Kemungkinan Quran itu dari Muhammad atau dari pengakuannya Nabi Muhammad. Dari Muhammad dari manusia. Ya kalau kita lihat dari sisi kemanusiaannya, bukan membahas Rasul saja. Dari sisi kemanusiaannya. Artinya kalau seolah Allah ingin mengatakan kalau Muhammad bisa buat, kamu kan juga bisa buat. Kalau memang Quran itu maka ketika B salah, maka pernyataan A yang benar. Maka ini kan ilmu logik. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa alla ilaha illa huwa fa hal antum muslimun. Maukah kalian Islam? Itu satu yang logis. Itu nggak bisa juga diturunkan lagi ayatnya. Jadi satu surat saja. Fa'tu bi surah. Fa'tu bi suratin mim mithlih. Misal itu hanya ada yang kembali ke Quran, ada ahli tafsir lain mengatakan hanya kembali ke Muhammad SAW. Datangkan satu surat dari semacam Muhammad, dari orang Arab juga semacam Muhammad. Orang Arab, kalian orang Arab, coba datangkan mimitri. Terus kakek 10 kalian tidak bisa, faktu di surah satu surat. Apa yang mereka lakukan? Harusnya kan mereka, inilah Muhammad yang kamu minta. Tantangan Quran, katanya satu surat, katanya 10 surat. Katanya, mulai dari Quran, 10 surat, satu surat, tidak ada satupun yang mengerti. Musailemah itu bukan tandingannya Quran. Karena mereka sendiri mengatakan, sayangnya Musailemah itu jangan sama Quran, saya sama penyair di sukunya sebetulnya kalah apa yang diucapkan Musailemah. Jadi, dan Musailemah bukan untuk menantang Quran. Kalau antum baca sejarahnya Musailemah kata, itu dia cuma mengatakan Muhammad punya Quran, saya juga harus punya Quran. Nah, disitulah dia buat. Jadi bukan sama sekali Musailemah itu tidak ingin menentang Quran. Dia tahu kok kefasihan. Faktu bisurat sama sekali. Sampai sekarang berlaku. Apa yang mereka lakukan? Mereka malah menyerang Rasul di Badar, menyerang Rasul di Khandaq, menyerang Rasul. Berarti ini tanda bahwa kebenaran Rasul. Seandainya mereka mampu, mereka orang Arab kok. Dan kan mereka sangat menggebu ingin mematahkan Rasulullah kan. Cukup saja datang inilah Muhammad satu surat. Selesai. Padahal mereka orang yang paling rakus terhadap kehidupan. Wala tajidu ahrasun nasi ala hayah. Mereka itu orang yang sangat rakus pada kehidupan ini. Kenapa mereka mau korban di Badar, korban di Uhud? Korban bahkan bukan hanya nyawa. Mereka orang paling bakhil, tapi harta mereka korbankan. Kalau memang mereka mampu untuk membuat satu saja, itu sekaligus itu juga sebagai bukti bahwa Quran itu benar. Dan mereka tidak mampu. Seandainya mereka mampu buat apa? Korban nyawa, korban harta. Yang mereka itu orang yang pelit, takut pada kematian. Tapi mereka beranikan demi mematahkan
Muhammad SAW, mereka berani melakukan itu. Itu tanda bahwa mereka tidak mampu. Seandainya mereka mampu, untuk apa mereka korban? Itu cukup. Muhammad, ini loh suatu surat yang kamu, Fatu bisuratin, katanya Fatu bisuratin ini loh. Satu surat saya sudah buat. Kan gitu harusnya. Allahu a'lam.